Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang berakhlakul karimah, pada video kali ini kita akan mempelajari cabang-cabang keimanan atau syu'abul iman. Sebelum itu, Pak Andre berharap kalian mempersiapkan alat tulis maupun atau mungkin juga handphone ya untuk mencatat poin-poin penting, dan bila ada yang ingin ditanyakan bisa ditanyakan langsung kepada saya ketika pertemuan di kelas atau melalui Google Classroom. Baik anak-anak yang berakhlakul karimah, kita akan membahas yang pertama definisi iman, yang kedua syu'abul iman atau cabang-cabang iman. Selanjutnya kita akan mempelajari dalil nakli, yaitu dasar hukum ataupun ayat-ayat maupun hadis terkait yang membahas tentang syu'abul iman. Dan yang keempat, cabang-cabang keimanan. Yang kelima, tanda-tanda orang beriman. Serta yang terakhir, renungan dan hikmah. Adapun tujuan pembelajaran yaitu peserta didik dapat menganalisis makna, dalil nakli, dan contoh penerapan perilaku dari syu'abul iman dengan tepat. Untuk mengawali atau memahami apa yang harus kita underline, garis bawahi, serta camkan baik-baik bahwa keimanan itu berasal dari bahasa Arab yang berarti percaya atau beriman. Adapun asal katanya dari amana yu'minu, imanan. Kemudian secara istilah berarti kepercayaan, keyakinan, atau keteguhan hati. Imam Syafi'i di dalam kitab menjelaskan bahwa iman diartikan sebagai suatu ucapan, perbuatan, niat, dan tidak sempurna jika salah satunya tidak bersamaan dengan yang lain. Maksudnya, ketika seseorang dikatakan beriman, maka ucapan, niat, dan perbuatannya itu selaras. Tidak bisa atau mungkin belum sempurna iman seseorang bila ada salah satu yang belum dilakukan. Adapun definisi syu'abul iman, kalau kita lihat pada sisi kiri ya, iman terdiri dari 6 pilar. Ini biasa kita hafalkan dari kita TPA dulu, yaitu iman kepada Allah, iman kepada Rasul, iman kepada malaikat-malaikat, 4 iman kepada kitab-kitab Allah, 5 iman kepada hari akhir, 6 iman kepada qada dan qadar. Pada syu'abul iman ini ada 77 cabang iman yang merupakan amalan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seorang mukmin atau orang-orang yang beriman. Jika ke-77 cabang tersebut dilakukan, maka sempurnalah keimanannya. Ini disampaikan oleh Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi dalam kitab Qami'ut Tughyan ala Manzumati Syu'abul Iman. Anak-anakku yang berakhlakul karimah, Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin kita nggak pernah tahu apa pernah kita ditanyai seperti ini oleh Allah. Ketika kita di alam ruh, kita tidak ada yang menyadari, jangankan di alam ruh. Mungkin ketika kita ditanya, apakah kita ingat kita pernah melakukan apa ketika di dalam rahim ibu kita, maka jawabannya tidak ada satupun di antara kita yang mengingatnya. Tetapi kita meyakini bahwa ketika kita di dalam rahim, kita sudah mendapatkan makanan dari jalur ibu kita maupun pendidikan yang mungkin diulang-ulang oleh ibu ataupun ayah kita ketika mencium kita, walaupun kita masih di dalam perut ibu kita tersebut.
Mari sama-sama kita perhatikan Quran surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 172. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari tulang punggung anak cucu Adam, keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksiannya terhadap diri mereka sendiri. Allah bertanya kepada kita, bukankah aku ini Tuhanmu? Maka ruh tersebut menjawab, betul, engkau Tuhan kami bersaksi. Agar pada hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami lengah terhadap hal ini. Ayat ini menjadi dasar atau menjadi argumentasi bahwa seluruh manusia, ya berarti termasuk kita, pernah ditanyai dengan pertanyaan ini. Iya kan, berarti secara tidak langsung kita meyakini bahwa Allah itu Tuhan kita dan kita sebagai hamba. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita nih sebagai hamba. Kalau hamba berarti kita yang meminta dan Allah lah sebagai Tuhan yang memberi. Kalau kita sebagai hamba, Allah lah yang memenuhi kebutuhan kita dan kitalah yang butuh kepada Allah. Nah, sengaja ini saya buat dengan tinta merah untuk penekanan bahwa kita sudah berjanji dan bersaksi bahwa Allah Subhanahu wa taala merupakan Tuhan kita, Tuhan seluruh alam semesta yang maha kuasa atas segala sesuatu. Kita lanjut lagi pada Quran surat An-Nisa surat keempat ayat 136. Yaitu, Ya ayyuhallazina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dalla dalalan ba'ida. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah, Rasulnya, kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya, dan kitab yang dia turunkan sebelumnya. Itu ada kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud, kitab Taurat kepada Nabi Musa, kitab Injil kepada Nabi Isa, dan kitab Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Kitab-kitab tersebut kita yakini. Ya, maka siapa yang kufur, menolak, tidak mempercayai terhadap salah satu yang tadi disebutkan kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, dan hari akhir, sungguh dia telah tersesat sangat jauh. Jadi kita harus meyakini, baik dalam keadaan kita bahagia ataupun sedih, kita harus tetap meyakini bahwa Allah lah Tuhan kita. Dalam keadaan kita sebagai penguasa ataupun kita sebagai rakyat, tetap kita harus meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Tuhan kita. Tidak ada Tuhan selain Dia. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada Tuhan kecuali Engkau, dan sesungguhnya kami termasuk orang-orang yang zalim. Dalil selanjutnya ada hadis terkait, ya, hadis yang pertama diriwayatkan oleh Imam Muslim,
bahwa amalan yang merupakan cabang dari iman sebagaimana sabda Rasulullah dari Abu Hurairah, Rasul SAW bersabda, iman itu 77 lebih cabangnya. Yang paling utama adalah mengucapkan la ilaha illallah. Dan yang paling ringan adalah menyingkirkan apa yang akan menghalangi orang di jalan. Islam merupakan agama yang paling sempurna, bahkan memberikan solusi kehidupan di seluruh aspek sendi-sendi kehidupan bermasyarakat. Bahkan menyingkirkan apa yang menghalangi orang di jalan seperti batu ataupun kawat ataupun paku dari jalan itu dihubungkan dengan 77 cabang keimanan. Jadi bagaimana Islam memberikan pelajaran kepada kita, memberikan rambu kepada kita, memberikan keterhubungan atau menghubungkan antara keimanan seseorang dengan sikap yang mungkin kita anggap remeh, menyingkirkan batu di jalan saja, itu merupakan bagian dari ciri-ciri keimanan. Serta yang tidak kalah penting, malu pun juga merupakan bagian dari cabang keimanan. Malu dalam hal apa? Malu dalam hal ketika kita bermaksiat kepada Allah. Jadi bukan malu kita menggunakan baju muslim ke masjid, menggunakan peci ke masjid. Itu satu hal yang baik, tidak perlu malu. Tapi malu itu adalah di dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang selaras juga ya, yaitu dari Anas radhiyallahu anhu, ada 3 hal yang barang siapa memilikinya maka ia akan merasakan manisnya iman, yaitu menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintai dari selainnya. Kita lebih cinta kepada Allah dari apapun. Karena pada hakikatnya semua yang kita rasakan itu milik Allah. Saya ingin mengatakan semua yang kita miliki, sepertinya keliru kata-kata itu. Karena memang kita tidak memiliki apapun. Semua pinjaman dari Allah. Kemudian yang kedua, mencintai sesuatu semata-mata karena Allah. Kalau kita cinta kepada sesuatu biasa saja. Karena pada waktu tertentu yang kita cintai akan bisa menjadi orang yang kita benci. Begitupun sebaliknya, kalau kita benci terhadap seseorang maka bencilah sekedarnya. Karena tidak menutup kemungkinan orang yang kita benci kelak akan menjadi orang yang kita cintai. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Anak-anakku yang berakhlakul karimah, ini berikut dari 77 cabang, ini 77 cabang yang harus kita amalkan ya secara perlahan, secara konsisten, namun pasti ada yang berkaitan dengan niat, akidah, dan hati. Nah, yaitu rukun iman ya, dari rukun 1 sampai ke 6. Kemudian mencintai dan membenci karena Allah. Yang ketiga, bertaubat atas segala dosa. Kita semua manusia pasti punya dosa. Iya kan? Dan yang sebaik-baiknya orang yang berdosa adalah mereka yang bertaubat kepada Allah. Kemudian berkaitan dengan lisan. Kita sering mengucapkan kalimat-kalimat yang baik. Jadi bukan kebun binatang yang kita ucapkan, bukan kata-kata kotor, bukan kata-kata kebencian terhadap teman kita, bahkan kepada musuh kita sekalipun, tetapi mengucapkan kalimat-kalimat yang baik. Astagfirullah, subhanallah, masya Allah, insya Allah, assalamualaikum, dan lain sebagainya. Kemudian belajar, ya, menuntut ilmu yang bersih, yang kifayah maupun ilmu yang wajib. Ilmu yang wajib itu ilmu tentang tata cara sholat, tata cara ibadah,
puasa, zakat, haji. Ya. Adapun ilmu yang kifayah, kita mempelajari ilmu fisika, ilmu sosiologi, ilmu ekonomi, dan lain sebagainya. Kemudian setelah kita belajar, ajarkan ilmu itu kepada orang lain. Nah, kemudian berkaitan dengan perbuatan dan anggota badan. Sholat, bersedekah, membayar hutang, taat dan patuh pada orang tua serta guru. Anak-anakku yang berakhlakul karimah, ini merupakan tanda-tanda orang yang beriman. Yang pertama, hatinya tenang jika mengingat nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika ada orang yang mengaji, dia dengarkan dengan baik. Kalau dia belum bisa membaca, dia dengarkan dengan baik. Bukan ngobrol, bukan mengerjakan tugas di jam tadarus. Karena yang dibaca itu adalah Al-Quran, kalamullah, kitab yang kita yakini. Maka kita harus mendengarkan. Minimal mendengarkan ya. Bagusnya kita membaca. Kemudian yang kedua, senantiasa bertawakal, berserah diri. Setelah bekerja keras tentunya dan berdoa kepada Allah. Jadi bukan kita belum apa-apa udah berserah diri terlebih dahulu. Kita harus optimalkan apa yang telah Allah fasilitasi kepada kita, baik akal maupun panca indera. Kemudian yang ketiga, tertib dalam menegakkan dan menjalankan sholat. Kemudian yang keempat, menafkahkan sebagian rezeki dan hartanya di jalan Allah. Jadi Allah hanya meminta kita sebagian rezekinya, rezeki yang berasal dari Allah. Ya Allah, Allah sudah memberikan banyak rezeki kepada kita. Allah memberikan Allah memberikan perintah untuk menafkahkan sebagian rezeki saja. 5. Menghindari perkataan yang tidak berguna. Dan 6. Memelihara amanah, ya, menepati janji. Dan 7. Berjihad di jalan Allah. Berjihad di jalan Allah tidak selalu kita mengangkat senjata ke medan perang, tapi berjihad di jalan Allah seperti kita menolak ajakan-ajakan yang negatif, menolak kita melakukan transaksi-transaksi yang dilarang oleh Allah, bergaul pada pergaulan yang dilarang oleh Allah. Itu juga jihad dengan diri kita sendiri, melawan hawa nafsu kita. Yaitu pun bagian dari jihad di jalan Allah. Menuntut ilmu, kalian pagi-pagi datang ke sekolah, ya, dengan berbagai kendaraan yang kalian naiki, itu pun juga bagian dari jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini renungan nih untuk kita semua, bahwa populasi muslim Indonesia 87,2% dari jumlah seluruh penduduk Indonesia, sehingga menjadi negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Namun angka kriminalitas masih tinggi. Bagaimana tanggapan kalian terhadap hal tersebut? Bagaimana solusi untuk menurunkan angka kriminalitas tersebut? Walaupun ya dalam secara sederhana ya semakin banyak jumlah yang kita libatkan untuk kita hitung kesalahan seseorang, maka akan semakin banyak peluang yang muncul. Ketika kita gunakan 87,2% ya pasti juga ada banyak juga yang melakukan. Tapi gak apa-apa, ini jadikan renungan kita. Kalaupun memang ada angka kriminalitas itu tinggi, bagaimana solusi yang kita tawarkan agar menurut angka kriminalitas tersebut bisa turun. Nah, anakku yang berakhlakul karimah, slide terakhir yaitu hikmah. Yang pertama, setelah kita mempelajari syu'abul iman, kita akan dapat menghilangkan sifat kepercayaan kita kepada makhluk. Kita hanya bergantung pada Allah, berharap pada Allah, takut hanya kepada Allah, meminta hanya kepada Allah, bersandar hanya kepada Allah, bukan kepada kekayaan kita, bukan kepada jabatan kita, bukan kepada orang-orang tua kita. Yang kedua, menanamkan sikap tidak takut menghadapi kematian. Orang beriman itu tidak cari mati, tapi tidak juga takut mati. Orang beriman itu adalah orang yang mempersiapkan diri menghadapi kematian. 3. Membuat seorang mukmin memiliki jiwa yang tenang.
Keempat, mewujudkan kehidupan yang lebih baik dan berkualitas. Kelima, menumbuhkan sikap ikhlas. Ikhlas ini harus terus dipelajari, harus terus kita lakukan ya secara perlahan. Dan keenam, mendatangkan keberuntungan baik di dunia maupun di akhirat. Dan yang ketujuh, mencegah penyakit jasmani dan rohani. Demikian anak-anakku yang berakhlakul karimah, materi kita pada hari ini. Silakan video ini dijadikan sebagai salah satu referensi kalian untuk memahami dan memperluas wawasan kalian tentang Syu'abul Iman. Dipersilakan mempelajari dari materi dan sumber belajar yang lain. Yang pasti, jangan pernah berhenti belajar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.